Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allamuhun nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allamuhan nas. Fa inni imru'un maqbudun wa inna hadzal 'ilma sayaqbitu wa tadharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil faridati fala yajidani man yufsilu bainahuma. Sadaqallahu wa sadaqur rasul karim. Alhamdulillah, para sahabat faraid yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Sya'ban, kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk senantiasa mengisi usia yang Allah telah berikan untuk selalu meningkatkan pemahaman kita tentang fikih Islam, termasuk di dalamnya pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama insya Allah sharing tentang ilmu faraid ataupun ilmu waris. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak para baik yang ada di studio maupun yang ada di ruang Zoom untuk sama-sama mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Alamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama yang sangat besar jasanya bagi umat, termasuk juga salah satu karya beliau yakni kitab Al-Mawaris. Juga yang kedua adalah kepada Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang beliau juga telah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan mawaris, yang dari kedua beliau inilah karya-karya beliau inilah saya dapat memahami ataupun mendalami berkaitan dengan ilmu faraid ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada di sini alhamdulillah hadir guru saya Kiai Qawim, pimpinan pesantren Nurul Iman dari Cimahi. Masya Allah. Beliau ini sangat tawadu ya, sehingga muridnya menyampaikan pun beliau hadir. Baik, kita bacakan atau tujukan surah Al-Fatihah kepada Al-Alamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan Syekh Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, kita masuk saja ke pembahasan tentang ilmu faraid ini. Saya akan share screen. Mana ya? Suaranya kurang gede.
Baik, sambil menunggu menampilkan slide, alhamdulillah ini sudah. Baik, tujuan kita tentu di dalam mempelajari faraid ini adalah pertama dalam rangka memahami dan kemudian juga tentu berikutnya adalah menerima. Ya, menerima ketentuan waris ini sebagai perkara yang menjadi hudud Allah atau batasan-batasan Allah yang wajib kita amalkan. Dan juga tentu kita harus antusias untuk mengajarkan sebagaimana tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, baginda Rasulullah SAW secara khusus menyatakan bahwa ta'allamul Qur'an wa'allamuhun nas, ajarkanlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Dan juga beliau melanjutkan wa ta'allamul faraidah, dan pelajarilah oleh kalian faraid wa 'allamuhan nas, dan ajarkanlah juga kepada orang lain. Fa inni mru'un maqbudun, sesungguhnya aku manusia biasa yang pasti akan mati. Wa inna hadzal ilma sayaqbidu wa tadharul fitan, dan ilmu ini akan musnah, akan diangkat. Setelah itu akan timbul fitnah. Hatta yakhtalifa al-isnani, sampai kemudian berselisih dua orang fil faridati, dalam masalah bagian waris ini. Fala yajidani, maka mereka pihak yang bersengketa ini tidak menemukan man yufsilu bainahuma, orang yang dapat melerainya atau memberikan pemecahan masalah bagi persoalan waris ini. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan dari pesan baginda Rasulullah ini, bahwa faraid ini adalah ilmu yang disampaikan, ini adalah setengah dari ilmu, kemudian juga wahuwa yunsa, dia akan dilupakan, wahuwa awwalu syai'in min ummati yunza, dan dialah perkara, termasuk perkara pertama yang akan diangkat dari umatku. Maka hari ini kita saksikan banyak sekali orang yang tidak mengerti persoalan waris ataupun pembagian secara islami. Kalau tadi perintahnya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, kemudian juga mengajarkan kepada manusia yang lain, insya Allah hari ini kita temukan banyak sekali pondok-pondok tahfiz, ya, mungkin dari kelas Iqra sampai kemudian kelas Hafizul Quran yang bersanad dan sebagainya, ada yang menghafal matan Jazari dan sebagainya, sampai begitu dalam, ya, berkaitan dengan Al-Quran ini. Namun agak jarang kita dapatkan kajian-kajian tentang faraid, padahal ini juga disarankan atau dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini kita saksikan banyak terjadi pecahnya silaturahmi, rusaknya silaturahmi di antara keluarga gara-gara persoalan tentang konflik waris ini. Seandainya mereka memahami bagaimana Islam mengatur dan mereka mau menerima, insya Allah mereka akan merasa lebih tentram, karena yang mengatur adalah, atau yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung.
orang nggak bisa ini. Kok malah ini muncul ini tanot. Mengapa kita wajib mempelajari ilmu faraid tadi? Ya pertama karena memang Allah SWT secara khusus menyebutkan ya setelah menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 berkaitan dengan proporsi waris ya. Kalau ayat 11 itu menjelaskan proporsi waris bagi anak-anak dan juga orang tua, ayah ibu. Ya. Kemudian juga di ayat 12 An-Nisa Allah SWT menjelaskan tentang bagian waris dari suami istri dan juga saudara-saudara seibu. Ya, kemudian di surat setelahnya ya, di surat 13 di ayat 13 Allah SWT berfirman wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat ya, barang siapa yang taat kepada Allah wa tilka hududullah, dan ini adalah batas-batas hukum Allah. Artinya berkaitan dengan faraid tadi, berkaitan dengan proporsi waris tadi, itu sudah merupakan hudud Allah, batasan-batasan Allah. Dan kita tentunya kalau itu sudah menjadi batasan Allah, maka kita diwajibkan untuk mentaati. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Masya Allah. Kita ingin mentaati Allah, kita tidak ingin melanggar batas-batas Allah. Oleh karenanya sebagai muslim yang hanif, menjadi muslim yang bertakwa, maka kita wajib mengikuti seluruh aturan Allah ya. Apalagi ketika sudah jelas-jelas Allah SWT menyampaikan wa tilka hududullah, dan ini adalah batas-batas Allah. Tidak ada pilihan lain bagi kita kaum muslimin kecuali untuk taat kepada Allah SWT, karena kita ini adalah hamba. Kemudian kenapa kok kita wajib menggunakan aturan waris secara Islami ini, atau kita harus mengikuti proporsi waris itu sesuai dengan yang Allah tetapkan? Karena Allah SWT di lanjutan ayat tadi, ayat 13, yakni di ayat 14, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan batas-batasnya tadi terkait dengan hukum waris, maka yudkhilhu naron, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan itu adalah siksaan yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Kalau urusan uang ya, gara-gara mungkin 10 juta, 20 juta, ratusan juta, miliaran bahkan, atau bahkan triliunan sekalipun, maka kita tidak mungkin ya, sanggup untuk menebus atau untuk menyokok malaikat misalnya, agar kita terhindar dari api neraka misalnya. Tidak bisa. Ya, oleh karenanya satu-satunya pilihan bagi kita adalah jangan sampai rasa rasa cinta, hubud dunya, hubud tamaluk, hubul mal ya, cinta akan harta ini akhirnya menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, berikutnya juga karena ada perintah untuk mempelajari, bahkan mempelajarinya secara khusus. Disebutkan ta'allamul faraid. Pelajarilah ilmu faraid wa 'allamuhan nas, dan ajarkanlah kepada orang lain. Wa innahu nisful ilmi, ini adalah setengah ilmu.
wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan itulah perkara yang pertama-tama akan dicabut dari umatku. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau misalnya kalau hal ini terjadi pada diri kita, ya, misalnya orang tua kita meninggal, kemudian sudah bertahun-tahun harta itu tidak jelas dibagi seperti apa, kemudian harta itu bercampur-campur dan sebagainya, kemudian sebagiannya kita makan. Boleh jadi itu harta yang kita makan adalah berarti harta yang haram. Ya, karena bukan harta yang merupakan milik kita tapi kita makan. Ya, maka ketika ada seseorang yang meninggal, maka bersegeralah untuk membagikan warisnya sesuai dengan ketentuan faraid ataupun proporsi yang telah Allah tetapkan. Ya, baik. Sesungguhnya ilmu faraid ini mudah. Ya, sesungguhnya ilmu faraid ini mudah. Teman-teman bisa melihat di hadis tadi, di potongan hadis, wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan orang. Lupa itu biasanya sesuatu yang ringan, tapi dilupakan. Ya, sesuatu yang tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi dilupakan sehingga seolah-olah sulit, gitu ya, seolah-olah susah, padahal sebenarnya tidak. Ya, mengapa saya sebutkan tidak terlalu sulit? Ya, pertama adalah karena kalau kita memahami atau ingin mempelajari ilmu faraid ini, ada 3 ayat utama yang menjadi pokok berkaitan dengan faraid ini, yakni surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ibaratnya tidak terlalu banyak sebenarnya yang kita hafalkan dibanding dengan bacaan sholat misalnya, ataupun cabang-cabang ilmu yang harus kita pelajari untuk ulumul Quran misalnya, atau ulumul hadis misalnya, harus belajar riwayat, diroyah dan sebagainya, luar biasa berat sekali. Sedangkan berkaitan dengan ilmu faraid ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, karena ayat-ayat utamanya tidak terlalu banyak dan itu tersurat jelas, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ya. Selain itu nanti memang ada hadis dan sebagainya sebagai tambahan, ya, terutama berkaitan dengan beberapa ahli waris yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, wah susah, kenapa? Matematikanya ribet. Padahal sebenarnya asal kita bisa menghitung pecahan, ya, itu sebenarnya sudah bisa. Sebenarnya kita akan menghitung waris, ya. Dan setahu saya, karena saya juga mengajar matematik di sekolah dasar, sebenarnya materi matematika yang diperlukan untuk masalah faraid ini hanyalah matematika ukuran kelas 4 atau kelas 5, di mana di sana ada membahas tentang pecahan dan juga nanti ada KPK dan sebagainya. Jadi tidak ribet sebenarnya. Oleh karenanya tepat sekali ketika penggunaan bahasa wahwa yunsa, dan itu akan dilupakan karena sebenarnya bukan sesuatu yang sangat berat, ya, tapi karena dilupakan sehingga ilmu ini seolah-olah hilang. Baik, semoga ini menyemangati kita bahwa ilmu ini insya Allah mudah, maka jangan sampai kita putus asa di dalam mempelajari ilmu faraid ini, ya. Terlebih lagi, ya, kita mempelajari ini karena dorongan, ya, pesan dari baginda Rasulullah SAW, ta'allamul fara'id, pelajarilah kalian faraid, wa'allamuhan nas, dan ajarkanlah kepada orang lain, ya. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang memenuhi pesan dari baginda Rasulullah yang kita cintai. Bukankah kita ingin bersama dengan Rasulullah? Bukankah kita ingin kelak mendapatkan syafaatul uzmanya? Mari kita sambut pesan baginda Rasulullah ini, ta'allamul fara'id, pelajarilah kalian faraid, wa'allamuhan nas, dan ajarkanlah kepada orang lain. Baik, selanjutnya mari kita share screen-nya tadi hilang.
Baik. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, insya Allah dalam kesempatan ini kita akan langsung saja ke ayat-ayat pokoknya. Karena ini insya Allah, karena Al-Quran ini adalah firman Allah SWT, di dalamnya banyak kemudahan yang cukup. Al-Quran ini bersifat jawami'ul kalim, jadi sifatnya singkat tapi sudah dapat menjelaskan banyak hal, begitu ya. Baik, di dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah SWT berfirman, boleh dibuka Al-Qur'annya kalau misalnya screen yang saya tampilkan tidak terlihat di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu, Allah hendak berwasiat ya, fi auladikum, dalam urusan waris anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali bagian dari anak perempuan. Jadi ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dapati kadang-kadang orang tua itu merasa dirinya lebih adil dengan membagi rata. Pernah suatu ketika ada yang meminta pendapat ya berkaitan dengan penyelesaian waris ini, dan kekeh gitu ya. Kekehnya mereka mengatakan bahwa nak, yang namanya adil di mana-mana 1:1. Sudah ayah wasiat, ayah nanti kalau meninggal warisnya dibagi rata. Laki perempuan sama saja anak ayah. Hah? Allah berwasiat. Jadi uniknya adalah Allah menggunakan redaksi wasiat. Allah hendak berwasiat. Ya, jadi kalau andainya orang tua kita berwasiat bagi rata, di sini Allah SWT menggunakan redaksi Allah hendak berwasiat dalam urusan warisan anak-anak kalian itu adalah lizzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Jadi dari sini bisa kita pastikan bahwa kalau ada perbedaan wasiat, tentu yang kita taati adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya. Fa in kunna nisaan fawqas nataini, kalau misalnya anak perempuan itu ya artinya dia punya seseorang yang meninggal tadi hanya memiliki anak perempuan fawqas nataini, ya jumlahnya itu 2 ke atas, ya 2 atau lebih, ya falahunna thulutsa ma tarok, maka bagi anak-anak perempuan 2 atau lebih ini bagiannya adalah thulutsa ma tarok, mereka berserikat atas 2/3 dari apa yang ditinggalkan atau dari tirkah waris. Wa in kanat wahidatan, nah kalau misalnya anak ini tunggal perempuan, falahan nisfu, maka dia mendapatkan setengah. Nah, terus setengahnya lagi kemana? Nah, nanti kita lihat kasus-kasusnya lebih detail lagi, ya. Nanti hitung-hitungannya akan lebih jelas lagi. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Nah, bagi kedua orang tuanya likulli wahidin, setiap dari ayah maupun ibu itu bagiannya adalah as-sudus, 1/6. Mimma tarok, dari apa yang telah tinggalkan mayit, ingka nalahu walad, seandainya mayit tadi memiliki keturunan. Fa illam yakul lahu walad, maka seandainya mayit ini tidak memiliki keturunan, wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, maka mewarisi ibunya itu adalah ibu dari mayit ini mewarisi 1/3, ya 1/3, ya. Fa in kana lahu ikhwatun, maka kalau misalnya dia ini mayit ini memiliki ikhwah, memiliki saudara, ya saudaranya itu lebih dari 1, ya 2 ke atas, maka terserah mau saudara seibu, mau saudara sekandung, mau saudara seayah ya dari mayit. Kalau mayit punya saudara sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu jumlahnya lebih dari 1 orang, maka bagian ibu bagaimana? Fali ummihis sudus, bagian ibu adalah 1/6 mim ba'di wasiyah, setelah ditunaikannya wasiat. Yusi yang diwasiatkan biha autain, ya. Dan juga kemudian
menunaikan atau membayar utang, ya, membayar utang. Ya, para fuqaha ya bersepakat bahwa dain lebih diutamakan, ya, ditunaikan atau dibayarkan, utang itu lebih didahulukan untuk diselesaikan sebelum wasiat. Nah, mengapa kemudian kok di dalam Al-Quran redaksi wasiat didahulukan, mimba diwasiatin yusi biha audain? Karena ternyata kalau wasiat itu tidak ada yang nagih. Kalau dain, utang itu ada yang nagih. Agar manusia tidak lalai akan pentingnya juga menunaikan wasiat, maka wasiat ditempatkan, ya, redaksinya ditempatkan terlebih dahulu. Tapi ya istimbat hukumnya, penarikan hukumnya, dain itu atau utang itu lebih didahulukan untuk diselesaikan. Aba hukum wa abna hukum, ya, orang tua dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih banyak, lebih dekat kemanfaatannya. Ya. Faridatan minallah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Ya. Jadi kalau sudah dibaginya seperti ini, maka ya tadi Allah sudah telah mengawali dengan redaksi yusikumullah, Allah tidak berwasiat. Kemudian di menjelang akhir ditegaskan lagi faridatan minallah. Ini ketentuan dari Allah, bukan ketentuan ustadz, ya, bukan ketentuan, bahkan bukan ketentuan Rasul, gitu ya, tapi langsung ketentuan dari Allah secara tersurat menyebutkan seperti itu. Kok ya ada kadang-kadang berani-beraninya ada orang yang mengatakan berani kemudian mengatakan udah bagi rata saja atau kasihkan ke ini, kasihkan ke sana, gitu ya. Tidak memperhatikan ada ketentuan yang sudah tersurat bahkan oleh Allah SWT, gitu ya. Atau dia bahkan ya mungkin merasa ya lebih bijak, lebih mengetahui mana yang lebih adil dan sebagainya. Dan Allah memungkas ayat ini dengan suatu kalimat yang luar biasa. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui, hakima, dan maha bijaksana. Ya, jadi kalau ada orang tua yang merasa bahwa dia lebih bijak dibanding syariat Islam, dia lebih bijak, maka harus tahu bahwa ini adalah Allah menegaskan di dalam ayat ini, ya, bahwa innallaha kana aliman hakima, ini untuk membantah. Jangan sampai kita tuh, istilah anak sekarang soto ya, sok tahu, ya, merasa lebih tahu, merasa lebih bijak sebenarnya. Baik. Kemudian di surat An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala yang ini menyampaikan tentang faraid atau faridahnya suami, istri, dan juga saudara seibu. Baik. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum, ya, bagi suami itu adalah nisfu ma tarak, setengah dari apa yang ditinggalkan azwajukum, istri-istri kalian, in lam yakul lahunna walad, seandainya istri-istri tadi tidak memiliki keturunan. Jadi kalau istri tidak punya keturunan, maka suami itu mendapatkan setengah. Keturunan dari mana? Apakah keturunan dari pernikahan dengan suami yang ketika dia meninggal? Tidak itu saja. Seandainya misalnya istri itu pernah menikah 2 kali, dari pernikahan pertama dia punya anak, kemudian dari pernikahan kedua dengan suami yang sekarang ini misalnya dia tidak punya anak, maka ketika perempuan tadi meninggal, maka bagian suami itu hanyalah maka kalau punya anak, maka bagian suami, kalau tidak punya anak sama sekali dari pernikahan pertama maupun pernikahan kedua, suami mendapatkan bagian setengah. Fa in kana lahunna waladun, nah kalau misalnya istri-istri ini memiliki anak, falakum rubu, maka bagian suami itu adalah 1/4 mimma tarakna, dari apa yang telah ditinggalkan oleh istri-istri tadi, mimba diwasiatin yusi nabiha audain, ya, sama setelah ditunaikan wasiat dan utang. Walahunna rubu'u mimma taraktum walahunna. Nah ini kalau tadi bagian suami, sekarang bagian istri. Walahunna, dan bagi istri-istri itu ar-rubu'u mimma taraktum, ya, adalah 1/4 dari apa yang ditinggalkan oleh suami, illam yakul lakum walad, seandainya suami tadi itu tidak memiliki anak. Jadi kalau istri-istri tadi saya sebutkan di sini istri-istri karena boleh jadi istrinya tidak hanya satu. Jadi kalau istrinya cuma satu, ya, maka dia dapat 1/4. Kalau istrinya 2
dan semuanya tidak dan suaminya tadi itu ternyata tidak memiliki anak dari semua istri tadi itu, maka istri-istri itu ya pokoknya mereka berserikat atas seperempat. Fa in kana lakum waladun, nah kalau misalnya suami itu punya keturunan ya, punya anak laki-laki maupun punya anak perempuan, ataupun anak laki dan anak perempuan yang enggak ada tapi adanya cucu dari anak laki-laki, maka ya bagian dari istri itu adalah bagian dari istri-istri itu adalah fa in kana lakum walad, kalau punya keturunan ya suami tadi falahunna sumun ya, dia mendapatkan 1/8 mimma taraktum dari apa yang telah ditinggal, apa yang menjadi tirkah warisan suami tadi mimba diwasiatin tusu nabiha autain ya, setelah ditunaikannya wasiat dan utang. Wa in kana rajulun yurasu kalalah. Nah, ini ya kalalah. Jadi kalalah itu apa sih ya? Dulu juga saya rada bingung apa itu kalalah ya. Kalalah itu secara mudahnya adalah ke bawah tidak punya keturunan, ya, ke bawah tidak punya keturunan sama sekali, baik anak, ya, anak perempuan, anak laki, ya, ataupun kemudian keturunan berikutnya dari jalur anak laki-laki misalnya, itu tidak ada misalnya. Kemudian ke atas, kalalah ini yang disebut dengan kalalah ini tidak memiliki orang tua laki-laki, tidak memiliki, artinya sudah meninggal, ya, sudah meninggal, ya, maka dia disebut dengan kalalah, ya. Nah, namun kalalah di surat An-Nisa ayat 12 ini nanti berbeda dengan kalalah yang difatwakan di dalam surat An-Nisa ayat 176 ya. Nah, kalalah di surat An-Nisa ayat 12 inilah kalalah dia tidak memiliki, seseorang meninggal tidak memiliki keturunan, ke atas tidak memiliki pokok ataupun orang tua laki-laki, maka dia hanya punya apa, walahu akhun au ukhtun ya. Dia memiliki seorang saudara laki-laki ataupun seorang saudara perempuan. Falikuli wahidin minhuma sudus, maka baik saudara laki-laki maupun saudara perempuannya itu yang seibu, ya, catatan yang seibu. Jadi saudara yang ada di dalam dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 12 inilah saudara seibu. Mereka minhuma wahidin falikuli wahidin minhuma sudus. Mereka sama-sama dapat bagian masing-masing 1/6, tidak ada perbedaan. Jadi tidak berlaku prinsip lidzakari mithlu hadil unsayain, bagi laki-laki 2 bagian anak perempuan ya. Fa in kanu aktsara min dzalika, ya kalau misalnya saudara seibu ini lebih dari 2 tadi itu ya, lebih dari 1 ya, lebih dari 1, mau 2, 3, 4, 5 terserah sampai tak terbatas misalnya, maka min dzalika fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka semuanya itu berserikat, saudara seibu itu berserikat atas seperbagian yang 1/3. Jam berapa sekarang? Baik. Mbak diwasiatin yusa biha audain, ini juga sama, setelah ditunaikannya wasiat dan dibayarkan utang ghairu mudhar ya. Yang wasiat ini tentu tidak mengurangi ataupun tidak membahayakan jatah dari warisan ahli waris ya. Maka paling banyak warisan wasiat itu adalah 1/3. Wasiat minallah, ini adalah wasiat dari Allah. Jadi perkara pembagian waris ini adalah wasiat dari Allah, gitu ya. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha penyantun. Baik, terakhir surat An-Nisa ayat 176 ya. Allah SWT berfirman, yastaftunak ya. Jadi ada yang bertanya, meminta fatwa kepada Nabi Muhammad. Qulillahu yuftikum, katakanlah Allah hendak memberikan fatwa kepada ya fil kalalah, di dalam masalah kalalah ini. Nah, ini di surat An-Nisa ayat 12 tadi ada kalalah, di surat An-Nisa ayat 176 juga ada kalalah. Tapi kalalah yang ada di sini yakni kalalah yang dia memiliki saudaranya itu adalah saudara sekandung atau saudara sebapak ya, bukan saudara seibu. Kalau di surat An-Nisa ayat 12 itu adalah kalalah yang memiliki saudara seibu. Ini mru'un halaka laisa lahu walad walau ukhtun
falaha nisfu ma tarak, ya. Kalau dia punya saudara sekandung yakni perempuan, ya, ataupun saudara sekandung, bukan saudara sekandung tapi saudara sebapak, ya, perempuan, ya, tunggal, falaha nisfu, maka bagiannya adalah setengah ma tarak dari apa yang tinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, ya. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi ini mewariskan kalau tidak ada anak, ya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau misalnya jumlah saudaranya itu, saudara perempuannya itu lebih dari 1, 2 ke atas, maka mereka berserikat atas sulusani mimma tarak, 2/3 dari yang diperoleh. Nah, yang merupakan tirkah waris. Wa in kanu ikhwatan, ya, kalau misalnya saudara sekandungnya ini atau sebapaknya ini adalah, ya, rijalan wanisaan, laki maupun perempuan, falidzakari mislu hadzil unsayain, maka berlaku prinsip yang laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum, Allah hendak menerangkan kepada kalian antadillu, agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Masya Allah. Jadi inti dari 3 ayat pokok berkaitan dengan waris ini adalah, pertama, Allah menyampaikan siapa yang dapat waris. Kedua, bagiannya berapa. Kemudian ketiga adalah Allah menegaskan kembali tentang komitmen kita akan ketundukan kita kepada Allah SWT berkaitan dengan hukum-hukum ini. Begitu, ya. Apalagi tadi di surat An-Nisa ayat 13 adanya pujian, adanya janji Allah akan berikan kemenangan yang besar berupa dimasukkan ke dalam surga, dan juga di ayat berikutnya ayat 14 Allah mengancam bagi siapa yang kemudian tidak taat pada Allah dalam urusan hudud ini atau dalam urusan faridah Allah faraid ini, maka diancam akan dimasukkan neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Baik, dari materi ayat-ayat pokok berkaitan dengan waris ini, mari kita buka sesi tanya jawab barangkali. Silahkan, barangkali sudah ada yang dimasuk dalam chat, atau mungkin boleh nanti gimana? Lewat chat, ya, atau mungkin secara langsung boleh, silahkan. Sudah ada tadi. Baik, silahkan Kang Bayu, boleh dibacakan? Ya, sebentar. Baik, pertanyaan dari Bapak Haji Agus Setiawan, ya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika harta dibagikan semasa masih hidup? Nah, dibagikannya pada anak-anak sebagai hadiah tanpa membedakan pria atau wanita. Cuman ini ada catatannya sebagai hadiah, Ustaz. Iya. Kepada Ustaz. Baik. Nah, ini memang sebenarnya ada materi setelah ini, ya, yang ingin saya sampaikan, ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, yakni tentang perbedaan nanti wasiat, waris, dan hibah. Ya. Wasiat, waris, dan hibah. Ya. HWW. Hibah, kemudian waris dan wasiat. Karena nanti di sini biasanya suka campur aduk, ya. Suka campur aduk. Kadang-kadang tadi saya wasiat, pokoknya warisnya nanti seperti ini, ya. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang menjadi problem ketika tidak memahami mana yang menjadi wasiat, mana yang menjadi hibah. Bagaimana aturan wasiat, bagaimana aturan hibah, bagaimana aturan waris, kan, gitu, ya. Ya, baik. Nah, bagaimana kasusnya atau kondisinya kalau misalnya ada seseorang yang ketika masih hidup dia sudah membagi-bagi hartanya, mungkin tidak seluruhnya, tapi sebagian besar hartanya untuk dibagikan kepada anak-anaknya, ya. Maka terkait dengan pemberian tersebut, kita sebut dengan istilah hibah. Jangan di belakang ayat. Ya, itu adalah pemberian yang diberikan ketika masih seger buger sehat, ya. Masih sehat seger buger, seseorang kemudian membagikan hartanya kepada anak-anak, ya, membagikan kepada anak-anak. Itu boleh nggak sama rata? Boleh. Bahkan memberikan hadiah lebih besar kepada bagian untuk anak perempuan boleh, tidak boleh, silakan. Namanya juga hadiah, ya, terserah kepada pemilik harta, gitu, ya, terserah. Ya, kadang kan gini, kenyataannya kita dapati misalnya punya anak laki, punya anak perempuan. Yang anak perempuan cerdas, gitu, ya, kita sekolahkan terus, ya, karena
mampu ya. Yang anak laki-laki susah nih misalnya ya. Pelajaran susah ngerti gitu ya. Akhirnya sudah berhenti saja gitu ya. Tidak lanjut kuliahnya atau tidak lanjut sekolahnya atau kuliahnya gitu ya. Nah, sehingga yang satu bekerja, yang satu kuliah. Artinya secara hitung-hitungan matematis pemberian untuk anak itu ternyata bisa berbeda kan gitu ya. Jadi pemberian kepada anak perempuan berbeda dengan pemberian kepada anak laki-laki ternyata gitu ya. Atau dibuat sama rata juga silahkan, karena statusnya adalah hibah. Kalau hibah itu hitungannya itu nanti diserahkan kepada pemilik harta. Hanya yang harus kita perhatikan adalah ya, karena hibah ini diharapkan muncul rasa mahabbah, terus muncul rasa cinta di antara mereka yang diberikan hibah, terutama misalnya anak, pada anak-anak yang kita berikan hibah. Jadi alangkah baiknya ya hibah itu ya, mereka yang menerima hibah itu dikumpulkan dan kemudian dijelaskan ya mengapa ayah memberikan sejumlah ya sekian kepada A, sekian kepada B dan sebagainya. Sehingga anak itu bisa memahami mengapa orang tua berlaku seperti itu. Jadi semoga dengan penjelasan itu tidak membuat seandainya pemberiannya berbeda, itu tidak membuat anak menjadi benci kepada orang tua seperti itu. Nah, termasuk juga tadi misalnya dibuat sama itu juga silakan, karena memang ini bukan ketentuan waris tapi inilah ketentuan hibah atau hadiah ya. Tahaddu tahabbu, saling menghadiahlah maka akan mencintai ya, akan saling mencintai. Ini jangan dianjurkan misalnya ini ada kita punya anak habis menikah, kemudian kita beri rumah ya, atau kita beri toko misalnya, atau kita beri kalau di kampung mungkin dikasih tanah untuk bertani misalnya gitu ya, itu silahkan, tidak ada masalah gitu ya. Tapi usahakan agar pemberian itu juga tidak menimbulkan perasaan benci terhadap anak-anak yang lain. Maka usahakan kumpulkan dulu, kemudian sampaikan, jelaskan kenapa kok diberikan dan sebagainya. Seperti itu supaya tidak menimbulkan rasa benci. Ya. Walaupun secara hukum asalnya ya terserah yang memiliki harta, gitu, ya terserah yang memiliki harta. Baik, seperti itu Pak Haji Agus. Jadi kalau untuk hibah memang ketentuannya berbeda dengan waris. Jadi silahkan ya. Nanti mungkin yang diwariskan tinggal sedikit ya. Mungkin tinggal rumah saja yang ditempati yang sekarang misalnya. Itu saja yang ditempati orang tua, itu mungkin yang tinggal dibagikan misalnya. Ya itu silahkan saja ya. Itu menjadi tirkah waris yang nanti akan dihitung dengan proporsi atau faraid ini. Nanti ya yang sisanya itu saja. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ada lagi Kang Bayu? Baik Ustadz, ada lagi. Apaan saya mau bertanya, kalau peninggalan suami, apakah ayahnya suami kebagian warisan? Apakah bagiannya sebelum dibagikan karena peninggalan berapa harta yang sulit terjual, ayahnya keburu meninggal? Apakah tetap apa ini ya? Apakah tetap dapat bagian mungkin seperti itu? Iya, baik. Ya, seperti itu Ustaz. Baik, jadi kita langsung masuk ke kasus ya. Masuk ke kasus waris. Baik, nanti insya Allah boleh nanti di-share nomor HP saya. Nanti kita bisa konsul kalau misalnya ada soal-soal yang terkait dengan hitung-hitungan waris atau kasus-kasus praktis. Nanti boleh insya Allah selama saya ada waktu, selama memang ada kesempatan, insya Allah saya usahakan untuk bantu untuk menghitungkan ya. Saya tidak menjamin menyelesaikan, tapi menjamin untuk menghitungkan. Karena kadang-kadang kita tuh sudah coba bantu hitungkan, tapi ada saja pihak-pihak yang tidak mau sesuai dengan aturan Islam. Itu kembali kepada keimanan ya. Jadi kalau untuk bantu menghitungkan insya Allah bisa, tapi memastikan menyelesaikan itu tidak ya. Itu gimana dari para pihak ahli warisnya, apakah memang rela dengan ketentuan Allah ini atau tidak. Hanya biasanya ya saya selipkan, kalau Anda ingin pembagian waris ini harta Anda itu barokah,
ya dunia akhirat, bahkan nanti Allah menjanjikan salah satu menjadi amal soleh yang membuat kita masuk surga, ya silahkan diatur sesuai dengan aturan Islam. Tapi kalau hartanya ingin dibagi sesuai dengan hawa nafsu, ya mengingkari Allah dan Rasul, maka sudah ada ancamannya secara tersurat di surat An-Nisa ayat 14. Silahkan, seperti itu saja, gitu ya. Baik, nah tadi balik kepada kasusnya gimana kalau misalnya suami itu ya masih ada ayahnya, ketika suami meninggal ayahnya masih ada, maka ayah ini adalah termasuk ahli waris yang tidak terhalang, ya. Jadi kalau kita membuat istilah yang tidak terhalang, yang paling dekat itu dengan istilah ring satu, ya, maka yang disebut dengan ring satu itu siapa? Ya, ini yang tak terhalang oleh siapapun, ya, itu adalah anak-anak, ya, baik anak laki maupun anak perempuan, ya, anak-anak, kemudian bapak ibu, ya, dan suami atau istri, ya. Jadi 5 itu. Anak-anak, bapak ibu, suami atau istri, ya. Kok tidak 6? Karena seseorang itu memungkinkan punya anak perempuan, punya anak laki, memungkinkan punya ayah, punya ibu, tapi tidak memungkinkan punya suami dan istri. Pasti punya suami atau istri. Maka pasti hanya ada 5. Ya. Ada 5 pihak yang tidak terhalang oleh siapapun. Oleh karenanya ketika misalnya seorang laki-laki meninggal, dia masih punya ayah, maka ayahnya akan dapat bagian. Ya, seandainya almarhum tadi itu punya keturunan, ya, masih punya keturunan, misalnya punya keturunan laki-laki, maka bagian ayah persis sama seperti bagian ibu, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 11 tadi. Fali abawahi likuli wahidi minhumas sudus. Jadi bagi kedua orang tua itu masing-masing akan mendapatkan 1/6. Begitu. Nah, terus ternyata ini belum dibagikan gitu ya. Padahal kan sebenarnya waris itu mau dibagikan atau tidak, itu sebenarnya otomatis sudah beralih kepemilikan sebenarnya. Sudah beralih kepemilikan. Menurut pandangan Allah itu sudah beralih kepemilikan. Makanya hati-hati ketika misalnya seperti ini, ada orang yang urusan waris dia menggampangkan, kakak saya mah ternyata nggak nanya-nanya itu bagian warisnya sudah saya ambil gitu ya. Nah, hati-hati ini. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah itu otomatis sudah punya kakak tadi gitu. Meskipun dia tidak nanya, ya, itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita itu. Kenapa? Kita makan harta secara zalim. Kita belum minta kerelaan kakak kita, tapi kemudian kita makan. Gitu. Nah, termasuk dalam hal ini misalnya tadi, kok belum dibagikan, ya, pembagian, kok belum dibagikan, ya, maka nanti bagaimana cara pembagian kok belum dibagikan, ya dihitung saja seolah-olah ayah masih hidup, ayah dari suami tadi masih hidup, bagian ayah adalah 1/6 seandainya almarhum anaknya tadi itu punya anak, ya, punya anak laki-laki atau punya anak laki-laki misalnya seperti itu. Kalau anaknya perempuan saja, maka bagian dari bagian warisnya adalah ketika seorang laki-laki meninggal, maka dia punya anak tapi anaknya perempuan saja, ya, misalnya anaknya lebih dari 1 perempuan itu, maka istri akan dapat 1/8. Kemudian ya sebagaimana dalam surat An-Nisa 12, kemudian anak-anak perempuan lebih dari 1 tadi berserikat atas 2/3, ya. Fa in kana nisa'an fawqa snataini, ya, falahuma thulutsa ma tarok, maka mereka akan mendapatkan 2/3 dari yang ditinggalkan. Nah, sisanya bagian dari ayah itu adalah 1/6 dan sisanya. Kalau masih ada sisanya masih dapat, ya. Ya, kalau kita hitung 2/3 sama 1/8, ya. Berarti KPK-nya berapa? 3 dengan 8? Iya, betul, 24 ya. 24. Berarti istri akan dapat 3/24. 3/24 itu sama dengan 1/8. Ya. 3/24. Sedangkan anak-anak itu akan mendapatkan ya 2/3 dari 2/3 dari 24 itu adalah 16. Jadi anak-anak berserikat atas 16/24 ya. Tadi sudah diambil oleh siapa?
oleh istri 3/24, diambil oleh anak-anak secara berserikat adalah 16/24, 3 tambah 16 adalah 19, gitu ya. Sedangkan jatah asli punya ayah adalah 1/6. 1/6 dari 24 itu adalah 1/6 dari 24 itu adalah 4/24. Berarti masih sisa berapa? 19 tambah 4, 20, 23. Berarti masih sisa 1/24. Nah, sisanya itu nanti ditambahkan untuk ayah. Ini dalam kondisi misalnya ibu tidak ada, ya. Tapi adanya adalah ayah. Seperti itu. Nanti untuk detailnya ya, kalau masih puyeng juga, nah nanti boleh ya lewat WA ataupun calling dan sebagainya, silakan. Insya Allah selama masih ada waktu, Allah memberikan kesempatan, masih ada usia, ya Insya Allah saya ingin mengamalkan pesan dari Rasulullah ini, ya. Insya Allah wa'alamuhun nas, ya, mengajarkan juga ilmu ini kepada yang lain. Demikian Pak, siapa tadi? Umunawa. Umunawa, ya. Silakan, Ustadz, ini kebetulan jadi ada harta yang tertahan karena ada beberapa barang yang harus dijual dulu. Ini kasus yang tadi ya, Ustadz ya? Iya. Terus ayahnya keburu meninggal. Iya. Nah, ya, jadi yang belum terjual itu nanti pembagiannya seperti apa, Ustadz? Ya, seolah ayah masih ada. Seolah ayah masih ada. Karena itu masalahnya hanya sekedar penjualan saja kan. Ya, nanti tinggal kalau ayahnya ternyata sudah meninggal, maka kita cari ahli warisnya ayah itu siapa. Bagian ayah tadi, ibunya sudah meninggal duluan atau belum? Waktu almarhum anaknya tadi itu meninggal, kan tadi dijelaskan ada ayahnya. Ibunya masih ada atau sudah tidak ada? Jawab saya jawab ya Ustaz. Udah meninggal ibunya. Nah, berarti jatah ayah itu adalah 5/24 jatah ayah. Sebagian mungkin sudah dibagikan dalam arti di 5 ya, karena 4/24 tambah sisa. Jadi 5/24 gitu ya. Kebetulan dari ayah tadi. Kebetulan tidak ada sisa. Kalau dihitung misalnya jumlah istri kan 3/24. Ya. Kemudian anak perempuan berserikat itu 16/24. 3 tambah 16, 19. Sedangkan jatah ayah adalah 1/6. Nah, 1/6 dari 24 itu setara dengan 4/24. Nah, kalau kita hitung 19 ditambah 4 itu baru 23, betul? Nah, berarti masih ada 1/24, sehingga jatah ayah yang 4/24 masih ditambah sisanya 1/24. Sehingga jatah ayah adalah bukan 4/24 tapi menjadi 5/24. Begitu kurang lebih ya. Sebentar, barusan yang mengoreksi ini jangan-jangan guru saya ini. Betul tidak? Ustadz Koin bukannya ya, barusan? Sudah betul. Memang apa itu namanya? Per/6-nya adalah 4/24, ternyata masih ada sisa 1/24 karena 1/6 plus asobah. Betul. Betul ya? Betul. Baik, alhamdulillah. Ini enaknya kalau punya guru tuh gini. Jadi kalau apa-apa ada yang ngoreksi. Jazakallah Ustadz. Alhamdulillah. Ini guru saya ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi asbab beliau saya bisa bisa memahami ya. Insya Allah. Nah, selanjutnya nih jadi lupa nih. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz. Jadi seperti itu, kalau masih ada sisa, jadi sisanya itu nanti tinggal tinggal nanti gini, nanti ahli waris dari almarhum ini siapa? Ya, almarhum. Sekarang berarti almarhum ayah. Almarhum ayah berarti kan tadi ahli warisnya siapa? Munawah.
Ini kan Ya. ayahnya meninggal, akhirnya kita ayah meninggal. Nah, ahli waris yang ada waktu itu siapa? Nah, gitu. Karena ini Ayahnya, berarti sebenarnya bertingkat ya, bertingkat. ya, Ini ya, meninggal, kemudian ada yang meninggal lagi seperti itu. ya, sebulan kemudian ayahnya meninggal. Ada anak Oh satu iya, laki-laki, dua perempuan. Nakwa kakaknya sama kakaknya lagi laki-laki. Jadi anaknya tiga, satu laki-laki, dua perempuan. satu laki-laki, dua perempuan. Yang Ya, tersisa satu laki, dua perempuan. ya. Berarti dan ayahnya ini istrinya kan tadi dikabarkan sudah meninggal Sudah duluan kan Bu ya. meninggal duluan. Ya. Nah, berarti yang kita hitung adalah yang 5/24 jatah ayah dari warisan anaknya yang laki-laki yang meninggal dulu tadi, plus dengan harta milik ayah itu sendiri, ya di total, itu nanti akan dibagi kepada, karena istri tidak ada, maka kita lihat di ring 1 itu yang ada hanya ada anak-anak. Di ring 1 itu hanya ada anak-anak dan ada anak laki-laki, maka tidak mengalir ke ring kedua, yakni saudara. Ya. Jadi kalau begitu, karena yang laki-laki tadi itu satu ya, betul ya? Iya, betul. Yang Betul laki-laki satu. satu, perempuannya dua. Nah, nanti tinggal Ya. lagi berlaku lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki 2 kali ya, 2 bagian dari perempuan. Maka tinggal dikalikan 2 dikali 1 anak berarti 2. Kemudian anak perempuan 1 bagian dikali 2 berarti 2. 2 tambah 2 4. Jadi bagian dari almarhum tadi, misalnya nama sebut nama saja, misalnya Aki siapa misalnya. Kenapa? Ya, akiknya Nakwa gitu ya. Bapak Mahdar. Iya, Pak Mahdan itu misalnya meninggal, maka warisannya adalah 1/4 itu diberikan kepada anak perempuan. Ya, setiap anak perempuan dapat 1/4, sedangkan 2/4 atau setengahnya diberikan kepada anaknya, anak beliau yang laki yang masih hidup, gitu ya, yang masih hidup. Begitu. Nah, baik. Ada lagi kira-kira yang ingin ditambahkan barangkali? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Barangkali dari Ustadz Qawim ada tambahan, mangga silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tambahan dari pertanyaan tadi dari awal yang berkaitan dengan hibah terhadap anak-anak. Pada dasarnya adalah harus adil, itu kuncinya. Kemudian hibah biasanya terhadap anak-anak ini latar belakangnya, niatnya yang salah Pak, biasanya. Ini yang harus dipahami bahwa karena ada wasiat, kemudian hibah berapapun rata-rata katakanlah gitu. Tapi rata-rata itu niatnya sudah menyalahi aturan. Contoh misalnya karena nanti ada hukum waris 1/2, maka sekarang inilah saya bagikan rata. Ini yang kadang-kadang niatnya yang salah. Jadi kalau niatnya itu salah, otomatis ya perbuatannya juga salah. Sebagaimana kita masuk masjid misalnya. Kalau masuk masjid kan bagus. Tapi niatnya adalah di jam, di situ ada jam bagus. Nah, niatnya. Jadi tidak setiap yang masuk masjid itu baik ataupun mendapatkan pahala. Ini juga yang harus digarisbawahi. Kemudian anak yang meninggal, bapaknya masih ada tadi, bahwa harus diberikan haknya karena batas mulai berlaku hukum waris yaitu setelah meninggalnya anaknya tadi. Kemudian keburu bapaknya meninggal, itu bapak tetap mempunyai hak warisnya, harus diberikan kepada anak-anaknya atau siapa ahli warisnya itu yang yang berkaitan dengan sebelum dibagikan ternyata keburu meninggal. Jadi belum terbaginya itu tidak menyebabkan bapak itu menjadi hilang haknya.
Karena dalam hukum Islam itu tidak berlaku hukum pengganti ya, waris pengganti itu tidak ada. Ini yang kadang-kadang sering muncul itu kan ada hukum pengganti, memang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Ini juga harus diketahui juga bahwa apa namanya ada ahli waris pengganti. Padahal dia juga termasuk ahli waris, hanya ahli waris yang terhalang oleh anak yang masih ada. Jadi bukan apa namanya ahli waris pengganti. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8 itu sudah diberikan alas. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Apabila hadir waktu pembagian wa idza hadara qismata ulul qurba, saudara-saudara dekat, termasuk tadi misalnya anaknya ada, cucunya juga ada, karena masih ada anak maka cucu terhalang. Nah, cucu tadi masih ada kemungkinan diberikan hadiah atau kanyaah lah. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia ahli waris, bapakmu kan sudah meninggal misalnya. Dia kadang-kadang apa itu namanya sudah menyakitkan, sudah tidak dikasih malah menyakitkan. Surat An-Nisa yang ke-8 itu sudah hampir wajib itu. Farzuquhum, maka berilah mereka itu rezeki minhu, dari harta yang akan dibagikan. Malah itu sebelum dibagikan dialokasikan dulu untuk mereka yang tidak dapat warisan ini. Sehingga keberkahan harta yang ditinggalkan itu akan terasa banyak orang. Jadi sekedar tambahan saja. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini kali nikmatnya masih punya guru itu gini. Alhamdulillah. Jadi apa-apa itu jadi berkah insyaallah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik. Lanjut tambahan pertanyaan lagi Ustaz. Mangga. Bismillah Ustaz. Orang tua saya sudah meninggal. Kemudian beberapa tahun kemudian ada kakak saya perempuan juga meninggal. Warisannya baru terjual setelah kakak saya meninggal. Bagaimana hukum waris untuk kakak saya yang perempuan itu? Beliau belum menikah sehingga tidak ada keturunan. Jadi mungkin status warisnya itu dikemanain gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, begini, bahwa di dalam waris itu memang kita jangan kemudian dipersepsikan bahwa bagi waris itu jual barang dulu baru dibagi, ya. Tapi yang harus dilakukan adalah silahkan dilakukan akad pembagian waris dulu sehingga ini tidak menyulitkan, gitu ya. Masalah harta itu nanti terjual itu urusan belakangan, gitu loh, ya. Apakah lama terjual atau tidak itu urusan belakangan. Tapi yang harus dilakukan adalah semacam declare ataupun menegaskan bahwa harta ini milik siapa. Gitu ya, harta ini sudah dibagi sesuai dengan aturan Islam. Misalnya begini. Setelah hari ketiga seseorang wafat, maka anak-anak kumpul ya setelah urusan utang, wasiat dan sebagainya diselesaikan. Misalnya hari ketiga atau hari ketujuh atau beberapa terserah lah ya, jangan lama-lama. Itu kumpul. Bahkan ada itu sahabat saya itu begitu paginya dimakamkan, malamnya sudah kumpul. Ya, karena almarhum tidak punya utang dan juga wasiatnya ternyata ditelisik tidak ada wasiat terkait dengan harta. Ya, akhirnya malamnya kumpul dan mereka menyatakan bahwa ini harta ayah ini yang menjadi objek tirkah waris yang ditinggalkan untuk sebagai bagian waris ini apa saja. Ini. Oh, ada villa, ada hotel, ada rumah, ada mobil, ya. Itu masih belum di appraisal nilainya, masih dikumpulkan apa saja yang menjadi warisan. Oke, kalau begitu, menurut syariat Islam, anak laki 2 kali bagian dari anak perempuan, maka kita bagi sesuai dengan aturan Islam.
Maka bagian anak perempuan sekian, bagian anak laki-laki sekian dari total nilai waris, ya, dari total nilai waris. Nah, berikutnya Nah, sehingga mereka dalam posisi seperti itu, mereka kemudian mengatakan, kalau begitu saya terima hak saya menjadi bagian waris saya. Ini sudah jadi hak waris saya ya. Ya, ini menjadi hak waris saya. Ya, kalau begitu kita sekarang berserikat amlak, syirkah amlak, berserikat kepemilikan terhadap benda-benda peninggalan atau benda-benda yang merupakan tirkah waris tadi. Sudah dijual belum? Tapi mereka jadi paham status benda-benda ini adalah milik bersama dengan proporsi sesuai dengan ketentuan waris. Sehingga kalau mau diapa-apakan benda ini, apakah mau diberikan, apakah mau dijual, apakah mau diapa-apakan, itu dibicarakan bersama. Kalau misalnya dijual, hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Seperti itu. Sehingga urusan waris itu jangan dibuat ribet, harus terjual dulu ya. Tuh kalau terjual dulu sekarang, apalagi masa resesi seperti ini, susah jual apa-apa, properti itu susah gitu loh. Nanti keburu banyak yang meninggal gitu. Apalagi misalnya propertinya atau asetnya itu ternyata aset yang agak susah dijual ya. Wah, ini bingung, entah karena nilainya terlalu tinggi nggak ada yang berani beli gitu. Atau mungkin juga karena tidak terlalu menarik gitu loh, sehingga tidak ada yang mau beli. Nah, terus gimana? Ya sudah, pokoknya mereka berserikat kepemilikan gitu. Itu sudah menjadi pembagian waris itu menjadi memperjelas status harta peninggalan itu milik siapa gitu loh. Oh, milik ini, milik ini, bagiannya sekian, proporsinya sekian sebagainya. Baik, waktunya sudah pukul 9, memang tidak terasa, apalagi kalau misalnya konsultasi seperti ini, tidak terasa biasanya. Maka insya Allah kita bisa nanti bisa konsultasi, bisa dengan guru saya, Ustadz Qawim, ya. Bisa juga nanti dengan saya, gitu ya. Ini kita ingin ilmu ini bisa tidak sampai terlupakan, gitu ya. Bahkan kita berharap bisa menghidupkan lagi ilmu ini agar di masing-masing masjid, terutama masjid-masjid besar, itu ada orang-orang yang bisa ditanya kalau misalnya ada yang berselisih berkaitan dengan waris. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, memberkahi usia kita, panjang usia dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan atau mungkin Ustaz Bayu yang mau menutup ya. Dari saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, memang mohon maaf awalnya tadi banyak gangguan ya. Jadi waktunya juga jadi mundur, tapi tidak mengurangi hikmat kita semua untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa kita amalkan juga. Dan saya yakin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kasusnya beda-beda. Tapi insya Allah di pekan depan kita ada sesi lanjutan lagi. Yang tentunya mungkin kajiannya akan lebih menarik lagi dan kita akan coba persiapkan lebih baik lagi insya Allah. Baik, untuk kajian sesi satu ini kita akhiri saja. Terutama saya ucapkan terima kasih juga untuk Ustadz Cahyo dan Gurunda Ustadz Qawim. Juga baru tahu, mohon maaf, salam kenal Ustadz. Terima kasih untuk semuanya, sahabat semua. Mudah-mudahan kajian kali ini Allah berikan keberkahan, baik itu ilmu dan waktu kita, dan Allah catat sebagai pemberat amal ibadah kita di yaumul hisab nanti. Baik, kita tutup kajian malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa para pemasjid. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.